Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Gita Arianda, saya berasal dari kelas 11A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit pada darah. Nah, karena penyakit pada darah itu banyak, jadi saya akan menjelaskan salah satunya yaitu talasemia. Kita udah sering dengar nggak sih kalau banyak eh, penderita talasemia. Tapi kita nggak tahu talasemia itu apa gitu kan. Jadi, talasemia adalah penyakit kelainan darah turunan atau genetik yang menyebabkan tubuh itu tidak mampu memproduksi hemoglobin atau Hb dengan normal. Nah, hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi selama ini kita tuh beraktivitas, terus kita melakukan gerakan dan lain-lainnya itu tuh karena adanya oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya kenapa kita tuh harus selalu bernafas karena oksigen yang kita hirup itu akan disalurkan ke seluruh tubuh dan akhirnya kita bisa beraktivitas gitu. Nah, tapi karena talasemia penderitanya itu mempunyai kelainan darah yang menyebabkan tubuh tuh nggak mampu memproduksi Hb dengan normal. Jadinya penderita talasemia tuh memiliki sel darah merah yang mudah rusak dan juga mengalami anemia kronis karena adanya kelainan. Nah, kalau talasemia itu di sini talasemia itu tuh kalau secara normal dia itu bentuknya bulat seperti keping koin gitu. Makanya disebutnya keping darah. Dan dia itu sama, semuanya sel darah merah itu pasti sama ukurannya, bentuknya. Dan juga mereka tuh emang sudah dibentuk sehingga dapat menyebarkan atau menyalurkan oksigen secara maksimal. Sedangkan kalau orang yang mengalami talasemia itu tuh dia warnanya lebih pucat. Terus juga dia bentuknya lebih kecil. Sehingga yang harusnya misalnya oksigennya kadarnya berapa, tapi karena dia bentuknya lebih kecil, akhirnya dia berkurang kadarnya sehingga oksigen yang disalurkan itu tidak maksimal, tidak tercukupi gitu. Nah, lalu dia di gambar ini itu tuh bentuknya kotak-kotak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya pengidap talasemia itu bentuk sel darah merahnya itu dia beraneka ragam. Jadi karena dia bentuknya beraneka ragam, terus ada yang kecil, ada yang besar, sehingga ya itu oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh itu tidak maksimal seperti itu. Nah, terus ada gejala-gejala talasemia. Yang pertama itu lemas dan mudah lelah. Jadi karena dia itu sel darah merahnya itu tidak normal, adanya kelainan, sehingga tadi yang disebutkan pada slide pertama adanya anemia kronis karena dia selalu rusak gitu kan, sel darah merahnya gitu kan. Jadi dia tuh lemas dan mudah lelah karena oksigen harusnya sel darah merah itu menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, tapi karena rusak terus mengalami anemia, akhirnya apa? Akhirnya lemas, mudah lelah, terus mukanya pucat gitu. Nah, terus mukanya pucat atau warna kulit kekuningan. Nah, itu tuh dikarenakan uh, sel darah merah yang selalu rusak dan selalu berkurang dan akhirnya menyebabkan anemia itu, dan itu juga pun menyebabkan bilirubin itu atau yang sel kuningnya itu di dalam tubuh kita malah bertambah banyak. Jadi bilirubin itu akan bertambah terus kalau misalnya sel darah merah itu juga berkurang gitu. Nah, terus pertumbuhan lambat dan tubuh tampak kecil. Nah, itu tuh sama kayak tulang wajah berubah bentuk. Jadi tuh gimana tulang itu kan ada sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu kan pokoknya untuk membantu perkembangan pertumbuhan dari tulang tersebut, harusnya tumbuh menjadi lebih tinggi, misalnya tulangnya lebih panjang, jadinya lebih tinggi, atau misalnya harusnya bentuknya seperti apa. Tapi karena itu tadi, kekurangan darah, sel darah merah yang karena rusak itu, makanya sumsum tulang tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga tulang ada yang bentuknya beraneka ragam dan juga dia pertumbuhannya lambat karena sumsum tidak mendapatkan nutrisi. Nah, terus
perutnya buncit akibat pembesaran limfa atau hati. Jadi karena sel darah merahnya itu kurang, jadi tuh hati itu bekerja keras karena kekurangan sel darah merah. Nah, akhirnya dia tuh membengkak karena terlalu keras. Nah, membengkak sehingga membesar, 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 akhirnya perutnya itu membesar juga gitu. Terus urin berwarna gelap karena itu tadi berhubungan lagi dengan sel darah merah yang rusak, sehingga ya banyak racun-racunnya karena oksigennya tuh tidak disalurkan kan, jadi racun tuh banyak sehingga urinnya berwarna gelap, isinya racun semua. Terus terakhir sesak nafas dan detak jantungnya cepat. Nah, sel darah merah kan tadi digunakan berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Itu berarti berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu kan berhubungan dengan jantung. Kalau misalnya aja sel darah merahnya itu udah rusak, tidak bisa berfungsi dengan baik, dan tidak bisa menyalurkan oksigen dengan baik, sehingga berarti sistem peredaran darah itu juga rusak. Dan jadi jantung itu kerjanya juga jadi nggak maksimal gitu. Makanya jadinya detak jantungnya cepat, terus juga sesak nafas. Lanjut, penyebab talasemia. Jadi talasemia itu disebabkan oleh mutasi atau kelainan gen yang mengatur pembentukan rantai hemoglobin. Nah, secara garis besar itu talasemia itu terbagi menjadi dua, yaitu talasemia alfa dan talasemia beta. Dua-duanya sama-sama kelainan pada gen pembentuk rantai. Tapi kalau talasemia alfa itu disebabkan karena alfa hemoglobinnya, dan talasemia beta itu karena beta hemoglobin. Nah, jadi bukan mayoritas lagi kayaknya, emang penyakit ini tuh diturunkan dari orang tua. Nah, jadi orang tua yang mempunyai gen talasemia ini dapat memungkinkan bahwa keturunannya atau anaknya bisa menderita talasemia juga gitu. Walaupun misalnya orang tuanya tidak mempunyai penyakit tersebut tapi mempunyai gennya, itu bisa menyebabkan atau kemungkinan besar bahwa anak tersebut mengidap talasemia seperti itu. Lanjut, yaitu pencegahan talasemia. Jadi walaupun emang kita tidak bisa mengetahui bahwa kita tuh punya talasemia atau tidak, terus misalnya juga talasemia itu tidak menular, tapi itu berdasarkan keturunan. Jadi gini, pencegahan talasemia. Pertama, itu tuh tes darah dulu sebelum menikah. Jadi kan kalau misalnya orang-orang ingin menikah itu ada namanya screening yang dianjurkan lah oleh KUA gitu-gitu, bahwa harus screening dulu ke dokter, ke klinik untuk mengetahui penyakit dari mempelai prianya dan mempelai wanitanya, agar tahu nih apa aja gen yang dipunyai, sifatnya dan lain-lainnya. Terus konseling genetik bagi pasangan yang beresiko. Jadi bisa juga misalnya kalau misalnya ada salah satu pasangan yang mempunyai gen tersebut, kita tuh bisa saling sharing, dan juga kita bisa cari cara untuk gimana agar mencegah ke anak-anaknya atau keturunannya, entah sebelum menikah harus mengonsumsi apa atau pengobatan apa seperti itu. Terus tes prenatal selama kehamilan. Jadi tuh misalnya menikah dan dua-duanya juga mempunyai gen talasemia, walaupun kedua ibu ayahnya itu tidak ada yang menderita talasemia tapi mempunyai gen. Nah, khawatir bahwa anaknya akan memiliki penyakit tersebut, akhirnya adanya namanya tes prenatal selama kehamilan. Jadi ibu hamil dianjurkan untuk tes prenatal karena jika kita melakukan tes tersebut, kita bisa mengetahui bahwa janin itu ada membawa gen talasemia atau tidak, atau menderita talasemia atau tidak. Yang terakhir yaitu edukasi ke masyarakat tentang bahaya dan cara perwarisannya. Terus pengobatan talasemia. Nah, pengobatan talasemia itu pertama transfusi darah untuk menjaga kadar hemoglobin yang normal. Jadi itu kan karena
sel darah merah yang tadi cepat rusak, sehingga ya kita kekurangan sel darah merah. Makanya adanya transfusi darah kalau misalnya emang sudah akut gitu ya, sudah berat. Kalau misalnya yang masih ringan-ringan kayak anemia itu bisa diakalkan oleh tablet penambah darah. Tapi karena talasemia itu sel darah merahnya itu cukup banyak dan kayaknya kalau misalnya tablet penambah darah itu cukup lama. Jadi makanya adanya transfusi darah. Terus terapi kelasi zat besi obat untuk mengeluarkan kelebihan zat besi akibat transfusi darah berulang. Nah, karena misalnya pengidap talasemia itu udah sering transfusi darah, akhirnya juga bisa menyebabkan kelebihannya zat besi. Nah, ada namanya terapi kelasi zat besi, yaitu menggunakan obat deferoxamin mesylate. Nah, di situ barulah kita bisa ngeluarin tuh kelebihan zat besi itu. Jadi normal gitu kan. Terus ada suplementasi asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah. Makanya kenapa ibu-ibu hamil itu tuh yang kekurangan darah biasanya disuruh mengkonsumsi asam folat yang banyak oleh dokter dokter kehamilan, dokter ya itu karena ya itu asam folat itu bisa membantu pembentukan sel darah merah. Nah, contohnya tuh ada Folavit atau Blackmores yang asam folat. Nah, terus transplantasi sumsum tulang. Satu-satunya cara yang berpotensi menyembuhkan tetapi sulit dilakukan dan mahal karena membutuhkan banyak biaya dan bukan membahayakan sih, sangat rancu gitu loh. Nah, ini tuh biasanya juga transplantasi sumsum tulang tidak sembarangan. Biasanya harus dengan satu sumsum tulang keturunan. Jadi misalnya uh, ada dua kakak beradik gitu ya, yang salah satunya mengidap penyakit talasemia dan kalau misalnya ingin mentransplantasi sumsum tulang itu harus diambil dari saudara yang satunya lagi gitu, karena satu keturunan. Dan yang terakhir, pemantauan fungsi hati, jantung, dan hormon secara berkala. Selanjutnya, ini ada pengobatan talasemia, yaitu saya ambil contohnya itu adalah transplantasi sumsum tulang. Jadi, pertama-tama donor itu harus yang sehat, yang pasti harus yang sehat. Makanya walaupun emang dia saudara kandung, tapi misalnya tidak sehat, itu pun tidak bisa. Jadi harus saudara kandung harus sehat juga gitu. Nah, donornya tuh yang sehat. Nah, pertama tuh sel induk diambil melalui darah. Nah, sel induknya tuh diambil dengan sumsum tulang nih di gambar yang pertama. Nah, setelah sel induknya udah diambil melalui darah, nah sel induk ini dipisahkan dengan dan diinkubasi dengan antibodi. Nah, lanjut yang ketiga sel induk yang mengikat antibodi ini dipilih. Nah, jadi sel induknya kan tadi udah dipisahkan dan diinkubasi dengan antibodi. Nah, lalu sel induk itu harusnya mengikat dengan antibodi. Nah, itu langsung dipilih. Nah, terus habis itu yang selanjutnya kita harus mengurangi volume cairan dengan sel punca. Lalu selanjutnya mengencerkan sel induk dan terakhir menanamkan sel induk ke penerimanya. Penerimanya yang mengidap talasemia seperti itu. Nah, ini untuk video-video YouTube pengobatan talasemia. Untuk video pertama dan video kedua itu adalah cara pengobatan dan pencegahan secara umumnya ya untuk talasemia dan juga yang ketiga itu adalah proses operasi dari pengobatan talasemia. Namun karena itu terlalu panjang dan dia tidak ada yang berbentuk animasi, makanya saya tadi tampilkan gambar seperti ini gitu. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai penyakit talasemia. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.